السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرتنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا الفاتحة. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil alam alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa amatana insyaallah fi husnil hitam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة لنا إلى الجنة دار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شافع يوم الزحام، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى ممر الدهور والأيام. قال الله تعالى: من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال أيضا: والذين استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: kun ma'allah wa illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah fa innahu yuwasiluka ilallah. Al-hadis atau kama qala. Wa qala ba'dul hukama man laysa lahu syekh fasyaitanu syaikhuhu. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, wa huwa ma'i wa huwa mu'ini, wa huwa bi kulli syai'in muhit. Amma ba'du. Hadratal ulama wal masyayikh rahimakumullah, khususnya guru agung kita Abah Anom yang selalu hadir di jiwa, pikiran, dan hati kita. Para wakil talqin dimanapun yang berada, khususnya yang hadir di tempat kita, majlis kita ini, Yai Fadli Muntahi, Muntahi no Muntadi nih, Muntahi, kula lebih keren, Muntadi. Yai, apunten Yai. Semoga beliau dipanjangkan umurnya sehingga masih bisa membimbing kita, mendampingi kita selamanya. Para alim ulama, para ustadz yang hadir semuanya, pimpinan LDTGN
Jawa Timur, Haji Muhammad Ali, LD3N Pasuruan, Haji Mansur, Mojokerto. Siapa ini? Haji Junaidi dan seluruh perangkatnya dan para sesepuh ingkang kula hormati, khususnya Haji Hendro, Haji Junaidi. Pak Hasan hadir ya, sesepuh kita nih. Para Ustadz Harul Hadi hadir, hadir. Anis Mustafa, kemudian pengurus kita Bapak Busairi yang selalu tepat senyum. Lihat semuanya nggih? Tapi kok nggak ada yang senyum? Sudah lemes? Masih lama bukannya? Esnya Pak Busairi masih lama belum itu. Semangat ya? Aku yakin meskipun kelihatannya kurang semangat, tapi hati kita pasti semangat. Saat kita semangat, mari kita wasilah kirim salam dengan pemangku manaqib, pemilik manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Sama. Ya Sayyidah Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ya Maulana Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ya Mahduma Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ya Khawajah Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ya Syah Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Bukan Syah. Kalau Syah tadi, yang pertama tadi yang Syah, yang ini Syah. Ya Darisa Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ya Qutba Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ya Sultana Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ya Ghausa Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ya Sayyidah Sadati Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ya ibadallah, aghisni biidznillah, aghisni biidznillah, aghisni biidznillah. Ya Shaykh as-Saqalain, aghisni, aghisni, aghisni wa amdidni fi qada'i hawaiji. Al-Fatihah. Ikhwan akhwat ingkang berbahagia, mari kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap kita, terutama nikmat umur panjang, sehingga bertemu dengan bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Dengan satu harapan, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah zahir dan batin, mampu menghormati, ta'zim dan mengikuti tarbiyah bulan Ramadan
sehingga nanti insya Allah titel kita, pangkat kita, yaitu orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun, orang-orang bahagia, amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat ingkang berbahagia, ada beberapa cerita singkat yang patut kita renungkan bersama sebagai murid, sebagai jalan menuju Allah, sebagai penapak thariqah daripada ulama-ulama yang mana beliau sambung sampai dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang pertama ini sumbernya agak tidak jelas, tapi saya sering mendengar dari ulama-ulama sepuh Jawa Timur. Dulu ketika mondok, seorang kiai, beliau cerita, ada seorang laki-laki ini agak jelek kelakuannya, sebut saja seorang maling. Dia punya anak, ingin taubat, anaknya dipondokkan dengan harapan menjadi orang yang baik, jangan sampai meniru bapak. Nah, bapak ai sing jadul, sing mencolek. Kemudian diserahkan kepada seorang kiai yang alim di daerahnya, titip, kiai ini saya punya putra, maaf saya tidak punya apa-apa, kula pasrah dengan bongkoan pun, terserah jenengan, yang penting anakku ini jadi orang yang baik, jangan sampai seperti orang tua. Sudah, terima ya ini. Ya, terima. Karena santri ini tidak punya apa-apa, tidak punya satu, maka dijadikan menjadi khatam atau santri dalam penggaweane nggih melok kiai. Masak, nyupir, sawah, dan seterusnya itu mau. Tidak pernah diajar sama sekali yang lainnya, memegang pensil, yang lainnya memegang kitab, memegang Quran, dirinya nggak bisa. Karena waktunya tersita untuk khidmah kepada seorang kiai, beliau ini. Akhirnya sudah beberapa tahun, santri ini juga mondok kok ngene, jadi apa aku? Kira-kira jadi apa? Wis tak mari matur Pak Yai. Aku yo amalan yo wiritan sekiranya dadi wong sing hebat. Ben gak kalah kanca-kancaku sing pinter, aku mulai kaya apa? Batin daripada santri dalam terus matur ten Yai. Ana napa, Cung? Ngapunten Yai, kula niku pun pinten tahun-tahun boten sampean wuruh. Wuruh napa Yai? Saya minta doa, Yai, minta wiritan. Terus saya ini, wah, wiritan apa, Cung? Gak usah wiritan kamu. Yainya ingat bahwa suatu ketika kacungnya ini santrinya disuruh Pak Yai membakar ponggi. Tahu ponggi nggih? Ponggi isinya durian, jumlahnya 9. Kemudian ternyata hangus 1, tinggal 8. Yainya dalam hatinya pembakar ponggi 9 tambah garewo. Oh, panjenengan anak maling. Dalam batinnya. Punggi, tahu punggi nggih? Beton, tahu? Plungsu. Wong Jawa gak ngerti Jawa ya. Aku saya iki Jawa apa Madura? Plungsu. Asem. Telok. Tahu alhamdulillah. Sebabnya ana dadi jimat bahaya niku. Akhirnya kiainya ini memberi wiritan bukan dari hizib, bukan dari sholawat, bukan dari Quran, melainkan
agak kenal. Wis cung wiritana karengge ngori lucung. Karengge ngori lilu. Bakar pungge songo geret kari wolu. Ngomong wiritane karengge ngori lilu. Ya is. Wiritan terus niki santri niku. Dadine wiritan karengge ngori lu, hafal sampeyan. Kemudian pada suatu saat kiainya ini ditakdirkan naik haji ke Mekah. Zaman dulu tentu perjalanannya sangatlah lama, minimal 6 bulan, 8 bulan, bahkan sampai setahun sampai kapal laut itu. Dan kalau sekarang 8 jam, 6 jam, sudah selesai. Bahkan nanti depan lagi mungkin hanya berapa detik bisa kalau ada superjet nanti. Ini lama. Setelah sampai sana, kiainya ternyata ada yang lupa, yaitu tasbihnya yang biasa dibuat wiritan istiqomah oleh kiainya. Akhirnya di Mekah sana kiainya ini tidak nyaman, ibadah tidak nyaman karena tidak membawa senjatanya tasbih kemana-mana. Bersama dengan itu santri dalam tadi bersih-bersih kamar kiainya menemukan tasbih tersebut. Waduh, iki sampeyan yai niki, tasbih yai iki. Golek iku mesti iki, waduh. Dalam hatinya ya opo kau mengantarkan bagaimana ya kalau sekarang ada JNT. Ya. Ada apalagi yang cepat itu. Akhirnya dia masuk kamar wiritan tersebut dengan harapan bisa menyusul kiainya. Betul wiritan karengge ngori lu. Biiznillah dia sampai di Mekah. Mencari kiainya. Di mana dia? Bertemu di situ. Kiainya dalam keadaan termenung ini, gak isto ibadah, gak nyaman. Ya apa tasbihku kira-kira sing tenapa ora. Ternyata mendadak santrinya kacung ini datang. Salaman ya, assalamualaikum ya, ini kikat senengan. Kaget ya ini. Allahu Akbar. Dalam hatinya ini. Cung, kon sore ini numpak apa cung? Sapa cung? Jare kiai ini. Wiritan apa cung? Jare kacung imam. Wiritan sing sampe cukaken iki lho Yai. Apa karengge ngori lho ya. Padahal itu nggih sadurunge kirang Yai. Karengge ngosong ciri lu Yai. Bakar pungge songo gosong siji Yai kari wolu. 7 kata 7 kalimat hanya menjadi 5. Ya ini nangis berbesmin Allahu Akbar. Santriku yang biasa, yang aku sangka tidak mempunyai kelebihan, ternyata dia menjadi seorang walinya Allah. Bisa lupit Bu. Kemudian ikhwan akhwat cinta yang kedua, mungkin ada penggemar Mahabharata. Kerajaan yang ternama bernama Hastinapura. Rajanya siapa? Tahu? Usairi mana? Usairi. Namanya Wikita Wirya. Punya putra mahkota 2 Pandu dan Dasarasta. Yang pertama Dasarasta ini sebetulnya berhak menjadi putra mahkota karena yang awal. Tapi berhubung dia cacat, makanya yang menjadi putra mahkota adalah Pandura dan Panduri. Ini adalah generasi pencetak daripada Kurawa dan Pandawa. Yang satunya punya ibu namanya Gundari, yang satu adalah ibu Kunti. Dasosoro, Kurawa dan seterusnya. Nakula, Sadewa, dan yang paling hebat dan paling terkuat siapa? Iman. Karena ini putra mahkota, kalau dalam di situ termasuk kastanya Brahma, orang Buddha, ini di pendidikan khusus, di pondoknya secara khusus, bukan secara temper-temper. Carikan seorang mursyid yang hebat, namanya Mursyid Durna. Ini setengah dewa Durna itu.
Kemudian di situ semuanya putra-putra mahkota harus mengikuti pendidikan yang sangat ketat seorang mursyid Durna. Cuma Durna ini juga termasuk juga manusia biasa juga, karena ada Sengkuni yang agak licik. Dia ingin yang menjadi penerusnya adalah dari Korawa. Sing bener iku sing dadi putra Korawa. Maka kamu harus mengikuti kotoranku. Pandawa nanti jangan kamu memberi pelajaran yang macam-macam, biasa-biasa saja. Sengku. Nah, pada suatu saat pendidikan dimulai, semuanya terus berlangsung, semuanya sama, pandangannya sama, pemikirannya sama, diajarkan yang sama. Cuma satu kelebihan yang dimiliki Bima ini luar biasa. Karena apa di sini? Pada suatu saat Bima ini saya ingin bertemu dengan dewa. Saya ingin bertemu dengan dewa. Kemudian Syekh Durna ini karena mendapat tekanan daripada Sengkuni, memerintahkan Bima ini masuk lautan. Oh, kalau kamu ingin bertemu dengan dewa, kamu seberangi lautan di situ. Karena Bima mantap mengikuti perintah daripada gurunya Syekh Durna ini, langsung dia di perjalanan banyak kera-kera itu, "Woi Bima, mau kemana kamu?" "Saya mau bertemu dengan Tuhan, saya ingin mencari Tuhan." "Lewat mana?" "Lewat laut." "Jangan, kalau tidak lewat mati kamu Bima." Semuanya cantris mengatakan, bahkan Bima, "Jangan Durna, kamu mati nanti." Tapi Bima dengan kemantapan, dengan keyakinan, "Tidak, saya diperintahkan guru saya, murid saya harus menyeberangi lautan biar bertemu dengan dewaku. Apapun yang terjadi, saya harus ke sana." Langsung melompat ke lautan. Kemudian ternyata bertemu dengan penguasa daripada lautan yang sangat ganas, yaitu naga. Bertarung di situ. Karena kekuatan, akhirnya mendapatkan senjata namanya Kukubi. Dilancarkan terus. Ini Kukubi betul senjata paling hebat yang mengalahkan Korawa. Pesantren semuanya kalah. Jangankan manusia, jin pun tunduk dengan Bima karena punya senjata Kukubi Bima. Loh, Cina. Roso, Tikian, Roso. Tapi tujuan yang pertama bukan untuk mencari senjata, tapi untuk bertemu dewa. Mau kemana Bima? Mau mencari Tuhan. Saya antarkan perjalanan, karena sudah takluk, naga ini mengantarkan bertemu dewa. Di dalam Buddha disebut dewanya dewa. Kemudian cerita yang ketiga, ikhwan akhwat, ini sumbernya dari kitab, cuma saya agak lupa kitab apa dong. Mungkin nanti itu atau beling. Ada seorang mursyid bersama dengan muridnya melakukan perjalanan. Tentu seorang mursyid hebat, wali, bisa lewat lautan tanpa tenggelam. Bersama dengan itu, waktu sholat masuk. Kemudian bilang muridnya, "Mari kita sholat." "Ya Syekh, cuma nanti kalau kamu sholat, jangan Allahu Akbar, sebut nama." Terus mursyid, Allahu Akbar, muridnya mengikuti. Ada yang mengatakan Ar-Rifai, ada yang Asyalili. Selesai, aman berjalan. Pokoknya kayak di daratan begitu, nyaman. Kemudian suatu saat muridnya ini melakukan sendiri, bepergian sendiri lewat lautan. Karena sudah menjadi murid yang hebat, biasa pas sholat. Ketika mau sholat sendirian, ingat gurunya, kalau nanti sholat jangan menyebut kata Allah, sebut nama. Kalau begini syaratnya salah.
Ngosok Allahu Akbar diganti asyari. Mau mursyid Kusairi Askusyairi. Cuman ngajar Kusairi ada loh ya. Ini masuk mursyid ini loh ya. Al-Kusairi itu ada. Akhirnya meragukan yang diperintahkan oleh mursyidnya. Sholat Allahu Akbar. Wis langsung tenggelam. Akhirnya ingat dulu, guru saya mau tenggelam guru. Karena seorang wali tentu tahu muridnya dalam keadaan sekarat, dalam keadaan bahaya. Tolong. Cung dikandani dapat cumanya ini kalau di wong bangil. Ikhwan bangil, ikhwan gempor. Ikhwan akhwat yang berbahagia. Mari kita simpulkan beberapa cerita tadi. Kita sekarang status kita menjadi muridnya Abah Anom, mursyid kamil mukammil. Dalam berthariqah, dalam berjalan menuju Allah, itu ada syarat, ada adab dan kewajiban sebagai seorang murid. Kalau kita ingin menjadi murid yang benar, murid yang selamat, bisa usul sebagaimana guru-guru kita. Apa syaratnya? Dalam banyak kitab disebutkan di situ. Ketika seorang murid sudah menghadap seorang guru ditalkin, maka kewajiban yang pertama, adab yang pertama adalah dia harus yakin betul bahwa mursyidnya adalah wasilah perantara untuk menuju Allah, mengusulkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan yang mantap. Kenapa kita tidak yakin? Karena banyak penyakit jiwa kita ini. Maka syarat pertama kudu yakin, kudu mantap. Kalau sudah yakin, tentunya timbul rasa cinta kita kepada seorang guru. Kalau kita sudah cinta pada guru, tentu apa yang diperintahkan, apa yang difatwakan, apa yang diajarkan, semuanya menjadi ringan bagi diri kita. Itu syarat yang pertama. Apapun di situ, jangan sampai kita membantah, apalagi bertanya. Kalau bertanya untuk mendapat kejelasan, enggak apa-apa. Tapi kalau bertanya dalam rangka usul, introspeksi dan seterusnya, meragukan daripada gurunya, ini naudzubillah bubar sudah titel daripada seorang murid. Dalam kitab Asraful Masalik itu saya membaca, ketika seorang murid bertanya kepada guru, kaifa ya syekh? Murid takon guru, kon sholato hajat, sholato dan seterusnya. Wiritan 165. Kenapa 165 ya syekh? Tanyanya bukan tanya untuk mencari pengetahuan, tapi meragukan daripada perintah seorang mursyid. Ini derajatnya sudah tercoret daripada seorang murid. Adabnya tidak punya adab sama sekali. Coba kita angan-angan sendiri. Kita sudah ditalkin, kita sudah menghadap guru-guru kita, tapi terkadang kita sering meragukan daripada perintah-perintah, cinta-cinta daripada guru. Mana ada kita? Kalau terus-menerus kita tidak bertaubat, merubah daripada pikiran kita kepada guru kita, bahkan kita terkadang suudon terhadap seorang mursyid, bukan lagi bubar tapi wassalam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hati-hati. Kita dipilih menjadi seorang murid itu pilihan. Menjadi seorang Ikhwan Syekh Abdul Qadir itu pilihan, bukan sembarangan. Tapi setelah masuk menjadi tataran daripada ikhwan menjadi murid, kita juga punya aturan yang ketat, yang mana kita harus mengikuti aturan-aturan atau adab-adab tersebut.
biar nanti kita menjadi murid-murid yang dicoret daripada daftar-daftar karena akhlak kita. Coba tadi, bisa apa santri tadi? Dia bisa cuma wiridan karengengori, itu saja, tidak pernah ngaji kitab, tidak membaca salawat, tidak pernah. Tapi diberi oleh Allah kehebatan, karamah yang luar biasa, langsung mantap. Bima yang diperintahkan Mursyid Turno tadi, meskipun itu jebakan agar Bima ini mati tenggelam di lautan, tapi karena dia yakin betul yang diajarkan gurunya Turno ini benar, bisa mengusulkan dia kepada Allah, pada dewa, apa yang terjadi benar-benar terjadi, bertemu dengan dewa. Murid tadi yang meragukan daripada perintah gurunya karena dia punya ilmu sedikit, guruku salah, dia sampai akhir tenggelam mati gara-gara tidak mengikuti perintah mursyid. Ikhwan akhwat, mari kita renungkan. Saya tidak menggurui, apalagi di sini semuanya angkatan-angkatan lama. Mungkin saya masih mondok, masih keliaran, masih jadi PLO, pasukan nali omah, ini sudah semuanya sudah ikut apa? Dulu saya punya ngerti apa namanya, itu kiai hebat yang bisa menaklukkan bajingan-bajingan kelas kakap Anton Medan. Tunduk dengan apa? Sitoronis, tunduk dengan apa? Itu aja. Dalam batin saya, ini siapa? Bahkan saya itu sering ke Wali Songo, sering lewat di situ Suralaya, tidak bergeming sama sekali. Belum dipanggil Abah Anom untuk menjadi muridnya. Dekat dengan Suralaya itu kan makom itu ya. Saya ngambil di situ sudah biasa, tapi belum dipanggil Abah Anom ke situ. Allahu Akbar, baru berapa tahun kemudian dipanggil Abah Anom untuk menjadi pengikutnya. Meskipun tidak bertemu dengan jasadnya, doakan kami menjadi murid-murid yang selalu taat seperti Anda semuanya. Terakhir, kita sebagai murid hanya punya pedoman M15. Tahun M16 minuman toh masuk M15 apa? Yang pertama adalah menghadap seorang guru, kemudian mantap, kemudian mengikuti, kemudian metode, kemudian mursyid, mukammil, murabbi. Kita sudah menghadap semuanya kan? Sudah ditalkin semuanya kan? Sudah. Bahkan bolak-balik ditalkin, bolak-balik ditalkin. Talkin mana? Talkin mana? Nah yang kedua inilah mantapnya. Setelah ditalkin kita mantap. Berusaha untuk kita mantap. Belum mantap, memantapkan, berusaha untuk mantap. Beri aku kemantapan ya Allah untuk mengikuti tarekat, mengikuti tindak lakunya guru kita sebisanya. Biasanya rokokan, nuna gak iso rokokan gak apa-apa. Apa kenapa bisa rokokan sampai. Tapi yang terpenting daripada metode-metode tadi, terutama yang diwajib-wajibkan, metode-metode dasar, zikirnya, khatamannya, manakibnya, dan seterusnya. Siapa mursyid? Kita beruntung bertemu dengan mursyid yang sangat luar biasa, kamil, mukamil, murabbi, pendidik jiwa dan ruh. Karena tidak semuanya ulama itu mempunyai pangkat derajat murabbi, kamil, mukamil.
Kita sudah dipertemukan waliyam mursyida, tinggal mantapnya mengikutinya, itulah yang agak sulit. Kita itu sering belak-belok. Sering belak-belok. Kalau sudah itu, yakinkan murid menggapai apa? Ma'iyah, kebersamaan dengan Allah. Ma'una, pertolongan Allah. Apa? Maghfirah Allah. Apa? Musyahadah. Apa? Muraqabah. Apa? Mardhatillah. Apa? Ma'rifatillah. Semuanya akan tercapai. Cuma kita ini belum tadi. Cuma menghadap terus. Berjalannya, yakinnya masih ragu-ragu terus. Coba saja satu, kalau kita menjadi muridnya Abah Anom, sering terkadang meragukan daripada wirid-wiridan ataupun apa, satu saja doa dalam khataman, diambil dari Quran ataupun hadis ataupun hizib, luar biasa semuanya. Satu saja, la ilaha illa anta. Semua hadis ulama mengatakan doa itu sangat mustajabah, sebagaimana mustajabnya Nabi. Kita masih ragu-ragu. Diberi doa yang dasarnya dari Al-Qur'an. Dari hadis pun kita juga sering ragu-ragu. Ada doa lagi, Allahumma sohan wahaba. Doa apa itu? Bahasa apa itu? Kan gitu. Kalau belajar wirid-wiridan, hizib-hizib itu doa saya itu. Apa artinya enggak tahu. Tapi khasiatnya itu termasuk senjata pamungkas. Dan kita dengar biasa Allahumma wa anta. Sudah lafadznya kurang jelas, pemikirannya tidak fokus, hatinya kurang yakin. Hasilnya tentu kita yang merasakan sendiri. Ada lagi dalam sholat hajat. Pernah melakukan sholat hajat? Pernah? Yang mencolat itu? Nah, pernah belum? Belum. Sudah menjadi mursyid? Murid berapa tahun? Saya dulu sebelum masuk thariqah itu mendapat ijazah sama dengan itu. Sholat hajat yang mencolat itu Syekh Abdul Qadir yang saya baca tadi, menyebut namaku 11 kali. Apa yang engkau inginkan pasti. Ini dalam keterangan dulu, kalau ijazah dulu itu sekali orang nyenggol bukan berurusan dengan kita, Syekh sendiri, Syekh Abdul Qadir yang berurusan. Coba kita lihat mangkobahnya, ada seorang wali sombong sedikit. Ibadat ini tidak ada orang yang seperti saya terbang di langit dengan diam. Terdengar satu, siapa itu? Orang ajar. Langsung jatuh. Tidak saja jatuh, tapi kewaliannya dicopot oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah itu sholat hajat yang diajarkan guru kita yang agak gini begini itu. Kalau dilakukan di luar nanti bahaya ini. Katakan, sholat hajat itu bid'ah, masa sholat pencolat. Bukan pencolat itu, memanggil Qutbil Alamin Al-Ghusus Somadani Sultanul Auliya Syekh Qadir Jailani dalam sholat hajat. Banyak lagi aja. Maka kalau kita menjadi ikhwan banyak mengusul itu tenang aja. Kita sholat hajat yang diajarkan guru kita, biar nanti berurusan Syekh Abdul Qadir Jailani, orang-orang yang goblok ini, orang yang dolim ini, gak usah singgung. Tapi khawatir nanti ini orang yang jelek ini dijadikan oleh Allah untuk menguji kita atau memusuhi kita, itu doang. Kalau memusuhi kita sudah tenang aja. Kita menjadi ikhwannya Syekh Abdul Qadir, kita menjadi muridnya Abah Anom, biar Abah Anom, biar Syekh Abdul Qadir yang mengurusi orang-orang yang resah dengan kita.
Tapi kalau tujuannya Allah menjadikan orang-orang di sekitar kita itu benci kepada kita untuk menguji kita, nah ini tinggal PR kita kuat atau tidak. Kalau kita dibakar semakin kuat akan menjadi permata yang sangat mahal harga. Kalau kita dibakar meleleh, sudah akan menjadi besi rosokan di kewek nakon. Banyak lagi di sini. Apa yang diberikan guru kita, mursyid kita, semuanya adalah senjata pamungkas. Baik itu wirid daripada Al-Quran, hadis, hizib, dan lain-lainnya. Bahkan ajaran-ajaran yang dikatakan itu agak melenceng menurut sebagian yang tidak mengerti, semuanya itu ada dasarnya dan valid dasar-dasar. Cuma sekali lagi kita muridnya, ikhwannya, yang mau tidak mau kita harus mengakui murid-murid sing agak ikhwan sing agak untung mursyid kita mewarisi sifat Raufur Rahim daripada baginda Rasul, selalu belas kasih. Dableke ya apa muridku, ikhwanku belenge ya apa, tetap dirangkul terus, ditunggu terus. Waktu saya ini kapan kamu kesini, kapan khataman tam, jangan sampai jam 12 sampai subuh lah sekali-kali. Terus apa jangankan subuh Ustaz, jam 11 saja rasanya berat. Ngoten nggih. Saking berat yulati. Allahu Akbar. Jadi Bapak terus no. Tipat. Tapi aku yakin bahwa adalah Ar-Rauf. Dablek apa muridku ikhwan kuning Jawa Timur di Mojokerto pemenang Gempol Bangil Beji tenang. Makanya ada satu keterangan dari seorang kiai Bandung. Kenapa Abah kok usianya tidak seperti abahnya, bahkan kesehatannya pun jauh berbeda. Abah sepuh 120, ada mengatakan lebih. Fisiknya luar biasa. Abah Anom tidak sampai 100 ya, 9 berapa ini. Itu pun fisiknya sudah menurun. Karena apa? Beban gowo nanggung murid-murid itu sing kaya Samsudin iki lho, kok Kusairi iki lho. Dituti meneh apa Samiyari. Jalai kataman jengene kataman tam. Piro jam 11 Jumari tak tinggal mulai. Allahu Akbar. Nggih. Jam 10 ya. Makanya Abah Ali ketika mengundang saya ke sini kata mantam. Saya bilang sampai subuh, enggak mau sudah begitu. Bukan masalah enggak. Biar niat atau tidak. Berusaha mengikuti metode mursyid murabbi. Tapi sekali lagi kita beruntung meskipun hanya talqin tok. Beruntung kita meskipun kata mantam hanya pojoknya tok, beruntung. Meskipun kita hanya mahabbah tok, cinta abanom. Saya cinta kepadamu, saya muridmu, saya ikhwanmu, tapi nggak pernah hadir. Hadirnya cuma WA-an toh. Katamu di mana? Mananya di mana? Jadi gaji Ali, untung sabar gaji Ali. Katamu no dewe. Untung masih sabar aja Ali. Kalau dia sabar, sekarang sekali lagi alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita punya mursyid yang kamil murabbi. Sebagian ulama menyebut
mursidur ruhi, mursidur rohani, mursidur barzahi. Meskipun beliau telah pindah alam di alam barzah, tapi masih bisa mengajarkan kepada murid-muridnya dimanapun mereka berada. Tapi dengan satu catatan, murid-murid yang sungguh-sungguh. Betul nggih? Semoga barakahnya manaqib ini, bulan Ramadan ini kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang pilihan, murid-murid yang taat, murid-murid yang mahabbah, cinta, sehingga cinta kita itu akan memunculkan mutiara yang sangat indah, yang sangat berharga. Dengan cara apa? Khidmah. Khidmah apa? Semampunya. Khidmah amaliyah, khidmah ilmiah, khidmah uangnya, khidmah maliyah, bahkan hadir pun termasuk khidmah. Barang siapa man khodama wajib al-. Barang siapa selalu berkhidmah kepada guru-gurunya, akan keberkahan, akan kemuliaan selalu bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Boleh kami tutup dengan maddah, ya? Maddah itu pujian seorang murid sing dablek kayak Samsuddin iki kepada muridnya yang selalu rindu belajar daripada muridnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Abdul Qadir waliyullah. Bersamaan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Abdul Qadir Maulaya ya Maulaya, Shaykhuna taj'alni Maulaya ya Maulaya, Shaykhuna taj'alni Maulaya ya Maulaya, ya waliyul mursalin, Maulaya ya Maulaya, ya amirul mu'minin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, Maulaya ya Maulaya, Shaykhuna sahibul wafa, Maulaya ya Maulaya, Shaykhuna sahibul wafa, Maulaya ya Maulaya, ya al-sidqi wal wafa, Maulaya ya Maulaya, ya al-safa wal wafa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Mungkin cinta kita selalu dibalas oleh guru kita, apa yang selalu mengikuti kita, memperhatikan kita, dan semoga kita mendapatkan berkah beliau, mendapatkan pancaran karamah Syaikhul Qadir Jailani. Nanti kita bertemu, berkumpul dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan titel orang-orang husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.